bersukacita, kami bersyukur. Sebab kami punya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan Yesus segalanya buat kami. Tuhan Yesus kekuatan buat kami. Kami mau terima firman pagi ini. Beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba. Untuk kami tahu rencana kehendak. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oh Tuhanku, kasih-Mu tak pernah gagal. Sepanjang hari hidupku dalam genggaman-Mu. Sejak matahari terbit sampai tenggelamnya, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam kegelapan Engkau ada di dekatku. Engkau adalah Bapa, Engkau sahabatku. Ku hidup dalam kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia. Oh, sepanjang hidupku Kau sungguh baik. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Oh Tuhanku, kasih-Mu tak pernah gagal. Sepanjang hari hidupku dalam genggaman-Mu. Sejak matahari terbit sampai tenggelamnya, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Katakan, sepanjang hidupku Engkau setia Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Oh, sepanjang hidupku Kau sungguh baik. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Engkau setia Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Oh, sepanjang hidupku Kau sungguh baik. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam kegelapan Engkau ada di dekatku. Engkau adalah Bapa, Engkau sahabatku. Ku hidup dalam kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia. Oh,
Terima kasih Bapa, karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, kami perlu jamahan firman-Mu, kami perlu jamahan Roh Kudus, sehingga kami bisa mengikuti langkah kaki-Mu kemanapun Engkau mau kami pergi. Tolong jamah kami Bapa. Terima kasih, ini acara-Mu dan kami adalah umat kepunyaan-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar? Luar biasa ya. Pandemi mungkin saja belum berlalu, tapi Tuhan tidak pernah berubah ya. Tetap baik dalam hidup kita. Seperti pujian yang baru kita nyanyikan. Baik, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam kondisi yang baik di dalam hadiratnya, dalam kerinduan untuk dijamah oleh kuasa firman-Nya. Saya percaya firman yang disampaikan pagi ini akan mengubahkan hidup kita, saudara. Ada satu hal yang dirindukan oleh orang percaya dalam kehidupannya, yaitu kemurahan Tuhan. Seorang pemazmur bernama Korah mencatatnya di Mazmur pasal 84, dan dijadikan sebuah lagu yang sering kita nyanyikan. Ya. Gimana tuh? Coba kunci D. Gak usah deh. Saya lupa saudara. Ya. Tadi ingat loh padahal. Ini tanda-tanda sudah tuir saudara. Ya. Korah menyatakan betapa dia rindu menikmati kemurahan Tuhan. Demikian juga orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, merindukan hal ini. Karena apa? Kemurahan Tuhan itu mendatangkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena kemurahan Tuhan, Yohanes bisa mengetahui rahasia akhir zaman. Oleh karena kemurahan Tuhan, Hizkia diperpanjang usianya 15 tahun. Oleh karena kemurahan Tuhan, Daniel tetap hidup sekalipun dilempar ke gua singa. Ada banyak hal yang terjadi, hal-hal dahsyat ketika seseorang berlimpah akan kemurahan Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa kemurahan Tuhan itu beriring atau berjalan seiring dengan satu hal yang namanya pengampunan. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang pengampunan. Karena saya rindu kita semua di tempat ini berjalan di dalam kemurahan Tuhan. Amin. Saya melihat ada banyak orang Kristen mengerti bahwa pengampunan adalah salah satu hal yang tak terpisahkan ketika kita mau hidup mengikuti Kristus. Namun saya juga melihat ada banyak orang Kristen mengampuni dengan cara yang salah. Padahal pengampunan ini sifatnya amat kritis dan berjalan terus-menerus sampai akhir kehidupan kita. Artinya begini, Anda tidak akan cukup mengampuni sekali. Karena saya pastikan Anda akan mengalami hal-hal yang menyakitkan berulang-ulang kali dalam kehidupan. Pengampunan adalah sesuatu yang harus dikerjakan kita terus-menerus. Dan bila mana kita mau melakukan dengan cara yang benar, maka kemurahan Tuhan akan ada dalam hidup Anda dan saya. Saya mau memberi sebuah contoh ekstrim ya memangnya, tapi ini nyata, bukan apa sesungguhnya. Ada seorang ibu yang sudah melayani di sebuah gereja, artinya ibu ini pelayan Tuhan. Bukan saja sebagai pelayan Tuhan, dia juga seorang pendoa. Namun beberapa bulan dalam kehidupannya dia didera oleh masalah. Masalah yang unik saudaraku. Begini, jadi kadang-kadang di dalam satu malam, di atap rumahnya, ya kira-kira antara jam 9 sampai jam 12 malam, itu terdengar ledakan yang dahsyat. Duar kayak mercon gitu loh. Ya. Tapi sebetulnya dia cari nggak ada orang yang bermain mercon di sekitar itu. Dan yang terjadi setelah ledakan itu, dia merasakan kulit-kulit tubuhnya itu seperti pecah-pecah. Sakit luar biasa. Dan keesokan harinya kulit tubuhnya itu bersisik. Tahu ya saudara, bersisik. Seperti sisik ular yang mau lepas dari kulitnya. Dan itu menyakitkan. Sampai akhirnya itu rontok. Kalau rontok itu dikumpulin itu bisa satu kantong kresek saudara. Jadi itu menyakitkan sekali.
Dan dia mulai tenggarai setiap kali terdengar ledakan dahsyat itu. Hal itu terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Selama berbulan-bulan. Saudara, dia itu pendoa loh. Jadi saya percaya ketika dia mengalami hal itu, dia berseru kepada Tuhan, minta pertolongan, minta kesembuhan, minta kelepasan, minta perlindungan. Tapi serangan semacam itu tidak kunjung lenyap dalam hidupnya. Sampai satu kali ada seorang hamba Tuhan yang datang dan berkenan untuk melayani dia, mendoakan dia. Dan hamba Tuhan itu diberi sebuah penglihatan, yaitu sebuah hati yang warnanya hitam dan baunya sangat busuk dalam penglihatan itu. Dan dia mengerti bahwa ada yang salah dalam hati ibu ini. Dan ketika dikonseling, ditanya, akhirnya ibu ini ngaku bahwa ibu ini sakit hati kepada salah seorang iparnya sendiri, saudara. Ipar loh ya. Artinya masih orang dekat gitu loh. Sampai dia bilang, seumur hidup Pak, saya nggak akan ampuni dia. Saya kalau ketemu saya bisa jambak rambutnya dia itu. Dan itu sudah menggerogoti dia bertahun-tahun. Sehingga cerita si hamba Tuhan ini mulai menuntun ibu ini untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, dibimbing, dan artinya ibu ini mau melepaskan pengampunan. Begitu sulitnya loh mengucapkan aku mengampuni orang itu. Karena itu sudah mengakar dalam hidupnya sedemikian lama. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah selesai dilayani, 2 minggu kemudian ibu ini menghubungi hamba Tuhan itu dan bilang, Pak, beberapa waktu yang lalu terdengar lagi ledakan yang keras di atas atap saya. Tapi kali ini Pak, saya tidak mengalami apa-apa. Tubuh saya tetap nyaman dan saya tidak mengalami gejala yang bersisik seperti sebelumnya. Dan hari ini ledakan itu sudah nggak ada. Saudara bayangkan, pengampunan itu berjalan seiring dengan kemurahan Tuhan. Anda tidak mungkin hidup di dalam kemurahan Tuhan tanpa punya hati yang mau mengampuni. Nah, pertanyaannya, pengampunan yang berkenan atau yang benar di hadapan Allah itu seperti apa? Baik, kita melihat langsung aja ya, dari Matius pasal 18, ayat 21 dan seterusnya. Matius pasal 18, ayat 21. Saya bacakan buat saudara, bunyinya demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara kan pintar matematik tuh, berapa jadinya? 490 ya, betul ya? Jadi Tuhan bilang sama Petrus, bukan 7 kali loh, 490 kali. Apakah ini sebuah kalimat hiperbola yang dilebih-lebihkan? Enggak. Saudara, saya mau tanya kepada saudara ya. Adakah orang yang bersalah kepadamu dalam 1 bulan 490 kali? Pasti enggak ada. Adakah orang yang bersalah kepadamu dalam 1 tahun 490 kali? Atau adakah orang yang sampai hari ini engkau hidup sudah melakukan kesalahan kepadamu 490 kali? Enggak ada, saudara. Artinya apa? Tuhan mau bilang kepada Petrus, seberapa banyak pun orang itu berbuat salah kepadamu, ampuni dia. Itu yang Tuhan mau tekankan kepada dia. Lalu Tuhan menceritakan sebuah analogi atau sebuah perumpamaan, supaya Petrus dan para pendengar murid-muridnya yang lain itu mengerti pengampunan seperti apa sih sebetulnya yang Tuhan mau ya. Kita lanjutkan ayat 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Perhatikan ya, berapa? 10.000 talenta. Ayat 25. Tapi karena orang itu tidak mampu. Ya, saya ulangi, orang itu tidak mampu.
Melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia dan katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Saudara, kemurahan Tuhan dalam bahasa Alkitab, bahasa Inggris, seringkali tulis dengan perkataan mercy of God. Belas kasihan Allah. Ya. Dan tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya, nggak sampai di situ, dan menghapuskan hutangnya. Saudara, ada seorang hamba, sebetulnya ya, hamba atau dalam bahasa aslinya ditulis dengan perkataan doulos, itu adalah milik dari sang tuan. Jadi sebenarnya hamba itu tidak punya hak meminta atau meminjam. Jadi hamba ini harusnya hidup atas kemurahan atau kebaikan sang tuannya. Dan kebetulan tuannya ini raja, saudara. Jadi perhatikan ya, jangan salah. Dulu saya salah baca, saudara. Saya kira si peminjam ini adalah salah satu warga atau rakyat dari raja ini. Bukan, ini hamba. Jadi apa yang dimiliki oleh tuannya ya. Dikatakan dia berhutang sebanyak 10.000 talenta. Nah, saya ini coba cari-cari. Karena di dalam Alkitab yang dimaksud talenta itu ada dua macam. Yaitu talenta emas dan talenta perak. Cuman sayangnya dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus ini nggak disebutkan ini talenta emas atau talenta perak, kan begitu ya. Jadi kita ambil yang murah aja. Kalau emas berapa harganya sekarang? 1 gram. Oh, di sini nggak ada yang punya emas ya? Sama dong kita. Ya. Kalau saya nggak salah itu sekitar berapa Pak? 800 ribuan, oke lah, ya, lebih kurang sekitar itulah. Kalau perak, ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Saya tahu, soalnya saya udah lihat kemarin di internet. Harganya 13 ribuan, kurang lebih ya, segitu. 1 gram 3 ribu, bedanya jangan jauh. Jadi saya nggak mau hitung emas nih, nanti otak saya tambah bulat, saudara ya. Kita anggap aja perak. Dan satu talenta itu adalah sebuah satuan berat yang setara dengan 34 kilo. Nah, di sini saudara mulai mikir 34 kilo. Jadi kalau 1 gramnya 13.000, 34 kilo itu piro ya? Itu baru 1 talenta. Lala kalau 10.000 talenta, berapa totalnya? Ada yang bisa ngitung? Saya juga nggak bisa, saudara. Saya ini kan pakai kalkulator kemarin ya. Dan kedapatan, udah kita dapat itunya aja yang gampang. Itu setara dengan kalau harga perak 13.000 setara dengan 4,4 triliun. Sudah coba pikirkan sebentar. Seorang hamba nih ya, jadi ini budak lah bahasa kasarnya, bisa hutang kepada tuan senilai 4,4 triliun. Masuk akal nggak? Tapi apakah Yesus ini berbohong? Saya percaya tidak. Tapi rasanya itu agak aneh. Ya. Nanti saudara akan mengerti dan terjawab. Kenapa Yesus bisa menuliskan 10.000 atau menyampaikan 10.000 talenta dan ternyata itu betul. Ya. Oleh karena hutangnya yang sedemikian besar, maka dikatakan apa? Dia tidak mampu melunasinya. Tidak mampu. Mau kerja dari pagi sampai kembali pagi seumur hidup dihitung pun tidak akan mampu. Tapi oleh karena mercy of God, belas kasihan atau kemurahan Allah, dia dibebaskan dan dihapuskan. Artinya orang ini boleh melenggang tanpa harus melalui hukuman. Saudara, tahukah bahwa raja di sini sebenarnya mewakili Tuhan dan hamba itu mewakili Anda dan saya? Sudah mengerti ya? Keberadaan kita, segala yang kita miliki, kehidupan kita, itu sebenarnya pemberian loh dari Tuhan. Sudah tangkap gak? Itu pemberian. Dan harusnya kalau kita sadar mengerti betul akan hal itu, hidup kita ini kita isi dengan hal-hal yang menyenangkan Dia sebagai tanda terima kasih. Betul nggak? Tapi apa yang kita buat? Kalau kita mau jujur dan rendah hati, bahkan saya pribadi harus berkata, yang saya buat adalah kejahatan demi kejahatan. Dosa demi dosa.
kita punya iri hati, kita ini sombong, kita ini serakah, kita ini punya nafsu jahat, percabulan, dusta, dendam, kelicikan, cinta akan uang, dan masih banyak yang lain lagi. Dan kalau dihitung-hitung itu luar biasa besar. Namun saya kasih sebuah analogi supaya saudara mengerti ya. Supaya saudara mengerti. Misalnya saudara ini seorang kaya, amat kaya ya. Punya harta yang luar biasa. Dan Anda ini punya anak tunggal. Lalu satu hari ketika engkau sedang olahraga, jogging, jalan pagi, lalu melewati sebuah tempat sampah, ditemukanlah ada seorang anak kecil kira-kira usianya 5 tahun, tergeletak di situ. Bahkan kita nggak tahu tuh, itu hidup apa mati, tergeletak begitu saja. Dalam kondisi baju yang demikian kotor, kumal, tergeletak tanpa ada orang lain di sisinya. Lalu karena kebaikan hatimu ya, rasa pedulimu atau belas kasihmu, engkau mendatangi anak ini. Dipegang, loh, dingin loh. Ini hidup apa enggak? Coba Anda cari denyut nadinya, ternyata masih terdeteksi. Ada denyut nadinya, lemah sekali, lemah. Hampir-hampir tidak terdeteksi. Artinya, wah ini mungkin sudah hampir mati, tapi masih hidup. Lalu apa yang Anda buat? Anda cepat masukkan orang ini ke dalam mobil, sedemikian rupa segera dibawa ke rumah sakit, dan minta dokter tolong merawat orang ini. Tolong, kasihan ya. Anak kecil ini gak ada siapa-siapa, dirawat. Akhirnya diupayakan sedemikian rupa, dilakukan perawatan dan segala macam. Anak ini kembali sehat dan hidup. Setelah sembuh, apa yang dia buat? Bapak yang menemukan anak ini membawa pulang anak ini. Dibawa pulang ke rumah, sampai rumah dimandikan, dikasih makan, dirawat. Enggak berhenti sampai situ, bahkan disekolahkan. Dan yang paling indah adalah dikasihi oleh bapak ini seperti dia mengasihi anak kandungnya yang tunggal itu. Tapi apa yang terjadi? Satu hari, anak yang sudah bertumbuh menjadi pemuda yang sehat ini terlibat pergaulan bebas dan mulai terpengaruh. Nah, dia mulai menggunakan narkotika dari yang level ringan sampai yang level berat. Dan dia mulai terlibat dengan berbagai segala kejahatan. Bahkan dia berani berdusta dengan bapaknya, mencuri uang bapaknya. Satu kali anak kandung dari sang bapak ini tahu, aduh, saudaraku ini sudah tersesat hidupnya. Lalu dia datangi saudaranya yang ada di dalam kerumunan orang-orang yang tidak, hidupnya nggak benar tuh. Dia bilang, hei saudaraku, mari kembalilah kepada kehidupan yang benar. Jangan hidup seperti ini, engkau sedang menghancurkan hidupmu sendiri. Tapi apa yang terjadi? Pemuda itu marah, menganiaya, bahkan akhirnya membunuh anak kandung dari sang bapak. Saya mau tanya kepada saudara, kalau Anda jadi bapaknya, apa yang akan Anda buat terhadap pemuda itu? Saudara, apa yang akan Anda buat? Anak yang seharusnya mati di tempat sampah, tapi hidup karena kemurahan-Mu. Bukan saja hidup, bahkan memperoleh kasih yang berlimpah. Bisakah dia menebus kesalahannya? Misalnya begini, Bapak, aku sudah berbuat salah banyak. Sudah nyawaku keserahkan padamu. Apakah itu bisa menebus? Oh tidak. Sekalipun itu dia lakukan, itu tidak akan membangkitkan anak kandung sang bapak yang sudah mati. Betul nggak? Tidak bisa ditebus. Itulah yang dilakukan oleh sang hamba. Oleh karena itu, Yesus mengatakan hutangnya 10.000 talenta. Hutangnya 4,4 triliun. Satu nilai yang tidak mungkin dia bisa bayar. Dan itulah fakta Anda dan saya. Hutang kita ini nggak terbayar, saudara. Di hadapan Tuhan. Wow. Mari kita mengerti bahwa kita memperoleh pengampunan dari Allah. Semua hanya oleh karena mercy of God. Hanya karena kemurahannya. Dia berikan anak tunggalnya mati di kayu salib. Gantikan kita loh saudara.
supaya kita ini bebas dari hukuman. Hanya karena itu kita selamat. Saya harap saudara bisa menangkap ya, jadi mengerti, oh karena itu Yesus menyebut hutangnya 10.000 talenta. Sudah ngerti ya? Lanjut terus apa yang Yesus ceritakan, ayat 28. Apa yang terjadi dengan hamba yang sudah dibebaskan ini? Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Saya ulangi, 100 dinar. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu. Saudara, Tuhan itu bisa marah loh saudara. Ya, janganlah kita memandang Tuhan sebagai Allah yang penuh kasih, dan kasih. Saya setuju. Tapi justru karena kasihnya, dia juga bisa marah loh saudara. Dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Perhatikan ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Kamu ini siapa? Waktu itu dia sedang berbicara kepada Petrus dan kawan-kawan, artinya kepada murid-muridnya. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Coba kita perhatikan sebentar. Saya membuat perbandingan sederhana supaya saudara bisa mengerti. Hutangnya hamba itu adalah 10.000 talenta awalnya. Dibebaskan. Lalu ketemu dengan seorang teman yang punya hutang 100 dinar. Apa hubungannya talenta dengan dinar? Nah ini saya sambungkan supaya saudara nangkep ya. 1 talenta itu setara dengan 10.000 dinar. 1 talenta itu setara dengan 10.000 dinar. Jadi kalau hutang hamba yang pertama itu 10.000 talenta, itu setara dengan 100 juta dinar. Dan kawannya hanya berutang 100 dinar. Kalau saya bikin gampang, itu perbandingannya 1 juta banding 1, saudara. Kesalahan kita yang nilainya 1 juta diampuni, dan ada satu orang yang punya 1 kesalahan, bukan 1 juta kesalahan, hanya 1 saja. Dan kita tidak mau mengampuni. Logis nggak kalau sang raja itu marah? Sangat logis, saudaraku. Dan saudara, ada satu hal yang membuat hamba ini mengalami kerugian besar. Kalau saya boleh perhalus ya, kerugian besar. Apa itu? Pengampunan yang tadinya dia sudah terima, di-cancel, dicabut, dibatalkan. Saudara. Maksudnya apa, Pak? Tahukah saudaraku? Segala kebaikan Tuhan yang membuat engkau bebas dari hukuman. Ketika pada satu titik kita tidak mau mengampuni, padahal Tuhan sudah kasih kesempatan demi kesempatan demi kesempatan, dan sampai pada titik yang terakhir, tetap kita memilih tidak mengampuni. Saya mau katakan, bahkan engkau bisa kehilangan keselamatan, bahkan engkau bisa kehilangan surga. Bukan saya loh yang ngomong, ini Yesus sendiri. Waktu saya mengerti hal ini, saya menangkap satu hal, saudaraku. Betapa pentingnya pengampunan di hadapan Tuhan. Itu senilai dengan keselamatanmu. Saudara tentu masih ingat
pada bulan Agustus tahun 2020 kemarin, papi saya dipanggil pulang ya dalam kondisi sakit. Tidak mendadak ya, hampir 1 bulan dia itu sakit. Ya kira-kira sebulan lah. Dia mengalami sakit makin lama makin parah, dan akhirnya meninggal. Saya berdoa untuk kesembuhan. Saya berdoa Tuhan kasih kesempatan untuk dia bisa punya umur lebih panjang. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting daripada kesembuhan. Saya anaknya saudara, saya tahu siapa papi saya. Kenapa begitu? Ada satu orang yang dia pernah bilang, untuk selamanya saya tidak akan ampuni. Itu keluar dari mulut papi saya. Dan itu buat saya, aduh, kalau sampai papi saya pulang dalam kondisi seperti itu, dia nggak bisa masuk dalam kerajaan surga, saudara. Oleh karena itu menjadi satu topik atau satu doa yang saya lakukan terus-menerus selama beliau dirawat, jauh di atas kesembuhan yang saya harapkan. Tolong Tuhan, jamah hatinya, supaya papi saya bisa mengampuni. Bukan orang jauh, orang dekat, saudara. Saya nggak ngomong ya siapa yang membuat dia sakit hati sedemikian rupa. Tapi puji Tuhan, saudara. Beberapa hari sebelum dia meninggal, pengampunan itu dilepaskan. Dan ada beberapa saksi yang mendengar melihat peristiwa itu. Aku ampuni. Aku tidak lagi melihat kesalahannya. Sudah selesai, sudah diampuni. Baru beberapa waktu kemudian, papi saya pulang. Dan itu saya dengar dengan hati yang, wow, terima kasih Tuhan. Coba tangkap ini, saudara. Sadarilah bahwa kita punya banyak kesalahan. Orang yang tidak mau mengampuni sebenarnya orang yang sombong, loh, saudara. Kenapa demikian? Karena dia merasa dia tidak punya banyak kesalahan. Kalau dia mengerti dia ini banyak, saya ini punya banyak kesalahan. Kalau ada satu orang buat salah sama dia, apa yang dia buat? Udahlah, saya juga punya banyak salah, aku ampuni, selesai udah. Betul nggak? Karena dia tidak merasa punya kesalahan, dia sulit mengampuni. Kan di situ letaknya. Hari ini saya mau mengajak kita ya dalam kesempatan yang baik, dalam hadirat Tuhan, bahkan dalam rumahnya, nanti selesai khotbah. Saya mau ajak kita berdoa, melepaskan pengampunan. Bila ada orang yang sudah pernah bersalah kepadamu. Kalau nggak ada ya puji Tuhan. Oleh karena itu saya akan tutup dengan 2 hal saja. Bagaimana caranya kita diampuni? Bagaimana caranya kita mengampuni sesuai dengan kehendak Allah? Atau secara sederhana, pengampunan yang benar itu gimana sih Pak? Nah di titik ini banyak orang Kristen salah, saudara. Ya, coba mari kita perhatikan Matius 18 ayat 27. Matius 18 ayat 27. Oke. Bunyinya demikian. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudara, ada 2 hal yang harus dikerjakan oleh orang yang mau mengampuni. Dan ini pengampunan yang berkenan di hadapan Allah. Yang pertama adalah membebaskan. Yang kedua, menghapuskan. Ini pengampunan yang dikehendaki Allah. Apa sih yang dimaksud dengan membebaskan? Membebaskan adalah melepaskan orang yang bersalah dari tanggung jawabnya untuk membayar kesalahannya. Saya ulangi, membebaskan orang yang bersalah kepadamu dari tanggung jawab membayar kesalahannya. Saudara, justru di titik ini
banyak orang itu jadi sulit mengampuni. Ada seorang kawan bilang begini sama saya, ya, kawan ini lagi sakit hati, saudara. Kalau orang itu nggak datang ke rumah saya, minta maaf, saya nggak akan ampuni. Berapa banyak yang punya prinsip seperti itu? Saudara, kalau orang itu datang, lalu minta maaf, sebenarnya dia sudah tidak perlu mendapat pengampunan, karena dia sudah membayar hutangnya. Sudah ngerti? Membebaskan adalah melepaskan orang yang bersalah itu dari tanggung jawabnya untuk membayar hutangnya. Sebetulnya Tuhan sedang membawa engkau berurusan dengan dirimu sendiri. Karena ketika engkau membebaskan orang itu, maka engkau sedang membebaskan dirimu dari satu penjara yang namanya sakit hati. Terlepas orang yang kita bebaskan itu lalu sadar, bertobat lalu minta maaf, atau sebaliknya dia nggak merasa bersalah, nyaman-nyaman saja, hidupnya sama aja sebelum dan sesudah dibebaskan, itu urusan dia dengan Tuhan, saudara. Bagian kita selesai. Kalau saudara coba selidiki dalam Alkitab, maka saudara akan dapati membebaskan atau mengampuni dengan cara ini seperti merobek surat hutang. Jadi pengampunan dalam Alkitab itu seringkali diumpamakan seperti merobek surat hutang. Kalau pada zaman itu, setiap orang yang punya hutang kepada seseorang itu ada buktinya dalam bentuk surat. Ya, ada tanda tangannya membuktikan bahwa si A berhutang kepada si B dan surat itu dipegang oleh si B. Hari ini mungkin juga masih sama ya, mungkin dalam bentuk yang berbeda, tapi prinsipnya masih sama, harus ada bukti hutang. Dan apa yang dibuat dari orang yang membebaskan? Dia robek itu. Surat hutangnya dia robek. Nah, kalau surat hutangnya sudah tidak ada, orang yang berhutang itu harus bayar nggak? Kan enggak. Sudah tidak ada kewajiban lagi untuk membayar. Kalau dia masih tetap mau bayar, itu namanya dia bertobat, saudara. Dia sadar. Tapi sekalipun dia enggak mau bayar, surat hutang itu sudah enggak ada. Perhatikan, mengampuni langkah yang pertama adalah membebaskan. Jadi ketika kita mengampuni seseorang, kita membebaskan orang itu dari kewajibannya membayar kesalahannya. Ya, yang kedua, menghapuskan. Apa yang dimaksud dengan menghapuskan? Saudara, segala sesuatu yang sudah dihapus, ya, itu sudah tidak bisa dibaca lagi, setuju? Segala sesuatu yang sudah dihapus, sudah tidak bisa dibaca lagi. Maksudnya apa? Tidak mengingat-ingat kesalahan orang itu. Tolong dibedakan mengingat-ingat dengan teringat. Ya. Kalau mengingat itu namanya dengan sengaja, diingat. Tapi kalau teringat itu tidak sengaja. Kalau teringat itu normal. Tapi yang Tuhan mau tidak mengingat-ingat lagi. Ya, ada satu cerita saudaraku. Ada seorang pemuda yang berangkat dari kota Malang, kuliah di Semarang. Bukan anak saya nih. Ya. Namanya Doni, anak saya kan Yoel dan Kaleb. Namanya Doni. Kuliah di Semarang, diterima di sebuah universitas sana. Dan seperti biasalah, mahasiswa baru itu kan kenalan sana-sini ya. Dan si Doni ini melihat ada salah satu gadis kampus. Menurut dia cantik, saudaraku. Ya. Dan Doni orangnya itu cepat tanggap. Sehingga apa yang dia buat? Dia mulai melakukan strategi yang namanya PDKT, sudah tahu ya. Dia mulai berkenalan, dia mulai melakukan pendekatan segala macam. Sampai akhirnya dia bisa dapat nomor HP. Wah, kalau udah dapat nomor HP itu senang banget saudara. Bukan hanya nomor HP, dia pun akhirnya dapat alamat rumah dari si gadis. Wah, tambah senang saudara. Sampai setelah beberapa minggu dia bilang, boleh nggak nanti sore aku mampir ke rumahmu. Aku bawakan pisang goreng, saudara. Ini rupanya si Doni ini ya, mahasiswa hemat, saudara ya. Bukan pizza, tapi pisang goreng ya. Murah meriah. Tapi gadis itu menerima dengan baik. Iya, silakan datang ya. Kira-kira jam 6 saya free, saya nggak ada kegiatan. Datang, saudara, sampai di rumahnya. Ternyata rumahnya ya dibilang besar nggak besar, kecil juga nggak kecil. Rupanya ini gadis ini orang kelas menengah gitu ya. Dia masuk, diterima dengan baik, lalu
berbicara di ruang tamu ya. Jadi secara ini terang benderang saudara ya. Jadi ya pacaran yang bener lah gitu ya. Di ruang tamu semua terbuka lah, transparan. Lagi enak-enaknya ngobrol, tiba-tiba nongollah seekor kucing saudara. Kucing warna putih, tapi dekil, sudah tahu, dekil, kotor, seperti tidak terawat gitu loh. Nah si Doni ini kucingnya gadis itu namanya Nita. Ini kucingnya Nita apa kucing lewat nggak sengaja gitu ya, kucing kampung gitu ya. Ini kucing siapa nih lewat sini dekil banget gitu. Tiba-tiba saudaraku, si Nita ini dengan suara yang agak kenceng, Stefanus masuk. Loh, ini belum, kok udah ketawa duluan, nangkep. Ya, si Doni kaget lah. Ini yang tadi yang disebut ini apa nih? Kucing apa bukan gitu ya. Jadi menurut Doni, kalau itu nama dari kucingnya, kok namanya kok nggak lazim ya, Stefanus gitu ya. Mungkin Kitty lah apa gitu. Kok Stefanus ya? Dan ternyata kucing itu cuma bilang, meong gitu. Apa yang dibuat tahu nggak? Si Nita ini berdiri, lalu dengan mendekati terus dia tendang itu kucing. Masuk, dua, masuk beneran, saudara takut ya. Ya udahlah, namanya Doni pertama kali kan datang ya, dia bilang, dia cuma bilang kucingnya kotor ya, mungkin kalau dicuci sedikit bisa jadi lebih lucu. Enggak, saya nggak mau cuci dia katanya gitu, saudara ya. Nah singkat cerita di ujung ya, Doni ini penasaran, itu kucing kok namanya Stefanus sih gitu ya. Akhirnya di ujung setelah, tapi enggak waktu dia mau pulang setelahnya. Boleh enggak saya tahu, kucingmu namanya kok bagus banget ya Stefanus. Nah ini gadis ini rupanya gadis yang terbuka ya, polos dan cerita apa adanya. Dia bilang begini, iya dulu namanya bukan Stefanus, tapi sekarang saya ganti Stefanus. Loh kenapa? Namanya yang dulu jelek ya? Enggak. Dulu saya punya pacar namanya Stefanus, playboy. Dia selingkuh katanya gitu. Jadi ketika dia memacari saya, ternyata saya mendapati dia juga memacari gadis yang lain. Itu kan sakitnya loh di sini kata dia. Terus sejak itu saya nggak mau hubungan lagi. Dan ini kucing saya namakan Stefanus. Pokoknya kalau saya ingat dia, saya tendang ini kucing gitu. Waktu dia ngomong gitu, keluar kucing lain warnanya coklat. Kalau yang itu namanya siapa? Terus dia bilang, kalau yang itu namanya Kitty. Waduh, puji Tuhan. Tapi waktu dia mau pulang, dia teringat. Kalau saya salah, jangan-jangan dia diganti namanya jadi Doni juga gitu ya. Saudara, begini, tangkap pesan moralnya. Ketika engkau masih mengingat-ingat kesalahan orang itu, artinya sebetulnya engkau belum mengampuni loh. Di hadapan Tuhan, Anda belum ampuni orang itu. Ada satu orang Kristen yang cukup dekat dengan saya ya, jarang ketemu sih, tinggal di Malang. Satu kali ngobrol, dan saya tahu dia punya konflik dengan seseorang. Dia bilang, udah ampuni aja, ampuni. Saya udah mengampuni dia. Oh bagus. Tapi gak berapa lama dia ulang, dia ceritakan kesalahan dia itu lagi. Tapi orang itu memang terlaluan, dia pernah melakukan ini. Gak sama saya, ternyata dia cerita lagi juga sama orang lain. Saudara, sebetulnya itu tidak mengampuni, saudara. Tuhan bilang hapus, jangan ingat-ingat lagi. Kalau Anda teringat secara tidak sengaja, oke, tapi jangan ingat-ingat lagi. Waktu engkau mengingat-ingatnya, sebetulnya engkau belum mengampuni. Perhatikan, mengampuni itu membebaskan, lalu menghapuskan. Membebaskan artinya tidak meminta yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membayarnya. Menghapus artinya tidak mengingat-ingat lagi. Waktu engkau lakukan itu, kemurahan Tuhan turun atasmu. Damai sejahtera Tuhan turun atasmu. Kesembuhan turun atasmu. Pertolongan ilahi turun atasmu. Tapi sebaliknya, ketika engkau tidak mau melakukan itu, sebetulnya loh ya,
Anda sedang menutup sebuah pintu yang namanya kemurahan Tuhan. Bahkan ibadah kita menjadi sia-sia loh saudara. Yesus berkata, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu dalam hatimu, dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, baru kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Artinya kalau engkau tidak dulu selesaikan, ngotot aja tetap mau mempersembahkan mezbah, itu nggak dipandang berkenan, sia-sia, percuma. Saudara sadarlah, Anda dan saya ini orang yang banyak buat kesalahan, amin. Kalau ada satu orang bikin satu kesalahan, sudahlah, ampuni. Pak, enggak satu, Pak, dua. Ya sudah, cuma dua. Pak, enggak dua, tiga. Ya sudah, cuma tiga. Belum sampai 490 kali kan. Ampuni. Bagaimanapun kemurahan datang melalui pengampunan. Kunci D, worship chord aja. Mari kita menyembah sebentar. Shalabarabashi kiralana nado she kiralana dirlano dainabo kiralana daina kiyalana ho kiralaina he alana kiyana bo kiralana daina kina bena ho sikarala bara labara 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 sikarala bara labara 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 sikara labara 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 sikara labara 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 labara. Saya undang kita bangkit berdiri sebentar. Mari pejamkan mata kita sebentar. Saat ini kita akan berurusan dengan Roh Kudus. Baiklah kita tidak melihat ke kiri atau ke kanan, tapi pandang saja Yesus. Pandang Yesus dengan mata hatimu. Pandang Yesus dengan mata hatimu. Ada orang-orang yang menyakiti engkau, menipumu, membodohimu, memfitnahmu, membawa lari uangmu, tidak membayar hutang kepadamu. Orang itu memang bersalah, memang bersalah. Tapi Tuhan mau bebaskan dan hapuskan. Bebaskan dan hapuskan. Robek surat hutang itu. Robek surat hutang itu. Bebaskan dan hapuskan. Robek surat hutang itu. Katakanlah dengan suara yang lembut, sehingga hanya engkau yang bisa mendengar. Hanya engkau dan Tuhan saja. Aku mengampuni. Sebut namanya. Aku membebaskan orang itu dari segala tanggung jawabnya. Dan aku menghapuskannya. Tidak mengingat-ingat lagi kesalahannya. Tidak mengingat-ingat lagi kesalahan. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Mari Roh Kudus, curahkanlah kemurahan-Mu. Curahkanlah kemurahan-Mu.
Pintu yang selama ini tertutup terbuka, terbuka, terbuka. Yes. Disembuhkanlah hatimu oleh kasih Tuhan. Disembuh dan dibebaskanlah engkau dari penjara yang selama ini mengikatmu, mengurungmu. Dibebaskanlah. Dibebaskan. Yes. Haleluya. Thank you Lord. 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 Makasih Tuhan, kau baik, sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik. Yes. Haleluya Lord. Makasih Tuhan. Lebih baik. Lebih baik satu hari di belakangmu. Amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, Memujimu, menyembahmu. yes, haleluya Lord. Kaulah yang hidup Dan menikmati dan menikmati semua kemurahan. sekali lagi lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Yes Lord. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Dan menikmati kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Engkau rindu mencurahkan kemurahan-Mu sepanjang hidup kami. Oleh karenanya, Engkau menghendaki kami untuk mengampuni dan terus punya hati yang mengampuni, seperti hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini dan hari-hari selanjutnya kami akan lewati bersama kemurahan demi kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala hormat pujian bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan dengarkan pengumuman. Shalom. Langsung saya membacakan pengumuman. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka seperti ini, harap mendaftar lebih dahulu di grup WA. Bagi yang tidak hadir pada ibadah pagi ini, bisa mengikuti ibadah melalui YouTube secara online sekitar jam 2 siang. Dan mari kita membangun misbah doa setiap pukul 8 malam seperti yang diumumkan di grup WA.
Ajak setiap anggota keluarga untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Dan doa malam pada hari Rabu jam 7 malam tetap diadakan dan dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan mari kita berdoa buat persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan setiap berkat yang masih Kau percayakan pada setiap kami. Ajar setiap kami umat-Mu di tempat ini bijaksana untuk mengelola seluruh berkat daripada-Mu. Dan ajar setiap kami memberikan bagian yang untuk-Mu Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Berkat itu untuk memuliakan-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu, kesempatan, kesehatan masih Kau percayakan pada setiap kami. Hingga pagi ini kami boleh berhimpun di tempat ini, bersekutu, memuji, menyembah-Mu. Terlebih-lebih Tuhan, Kau berkati setiap kami dengan firman-Mu, jamahan-Mu, tuntunan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang membukakan, menyingkapkan rahasia itu. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini atas pengampunan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami minta kasih karunia-Mu untuk setiap kami umat-Mu di tempat ini. Punya hati yang mengasihi, kerendahan hati. Untuk setiap kami bisa mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena pengampunan adalah salah satu bagian hidup di dalam tertib keselamatan. Agar setiap kami umat-Mu di tempat ini juga boleh memperoleh pengampunan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk melakukan segala kehendak-Mu dengan hati yang benar sepanjang kehidupan kami. Makasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Kim Pak Hari, pakai beliau Tuhan. Dalam pelayanannya, dalam penggembalaannya, hati hamba, hati Tuhan melekat di dalam hidupnya. Memimpin setiap kami umat-Mu di tempat ini menjadi pribadi-pribadi seperti yang Kau mau. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Makasih Tuhan, berkati istri serta anak beliau. Berkat yang sama boleh kami terima atas umat-Mu GBI Hub di tempat ini. Seluruh pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, hati yang mengasihi Engkau, mencintai Engkau lebih dari apapun yang dunia boleh tawarkan. Terlebih-lebih kami minta Tuhan pengenalan akan Engkau, pengajaran yang benar, pertumbuhan rohani, kehidupan yang berbuah lebat hanya bagi kemuliaan-Mu. Ini terwujud oleh karena kasih karunia Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa atas Indonesia. Tuhan, Indonesia perlu belas kasih-Mu. Nyatakan kehendak-Mu atas Indonesia. Kami tahu Engkau punya rencana yang baik atas bangsa ini Tuhan. Hujani bangsa ini dengan pertobatan dan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Jadikan Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang besar. Jadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden yang tertinggi sampai yang terendah. Dengan hati yang takut akan Tuhan. Dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijaksanaannya. Agar seluruhnya boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan pulang. Kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan, memampukan Engkau untuk Engkau hidup, menghidupi segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin.